Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Mama, Naon? Apa Musdalifah? kumaha damang mah? Pangestu. Sehat ya, Ma? Alhamdulillah. Mama pakai baju hijau-hijau gini? Kayak ular keket. Enggak mau mirip ketupat. Oh, ada kita. Ngesing kan nama ini? Ih, jamnya hijau. 7 real. 7 real. Sepatunya biasanya hijau juga sepatunya? 95.000 di bawah pohon bambu. Abu-abu. Iya. Udah rapi mau ke acara maulid, Mama? Alhamdulillah, insya Allah mau ngasih tausiah. Iya. Ada taklim di depan sana, mau bikin acara maulid. Kalian boleh ikut. Alhamdulillah, asik. Makasih ya, Ma, ya. Kalau maulid itu berarti kita dalam rangka merayakan atau mengingat kelahiran Nabi ya, Ma, ya? Ya, Betul. Mengingatkan Ya. bagaimana sosok seorang Rasulullah seperti Betul. itu ya, Ma. Kehidupannya mulai dari lahir sampai menjadi Rasul. bagaimana sampai perjuangnya, sampai wafat. bagaimana dakwahnya. Oke, Masuk boleh dong, Ma? boleh. Dibagi sama berdua sama Ipa sama jamaah juga, Oke, Ma. sok cari. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu azim wa sadaqar Rasulun Nabil Karim. Pemirsa semuanya, sekarang adalah Maulid Nabi, memperingati kelahiran seorang Nabi. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Masya Allah. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi seorang Rasul pada usia 40 tahun. Beliau lahir ke alam dunia pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ibunya adalah Aminah yang memberikan rasa aman. Ayahnya adalah Abdullah sebagai seorang hambanya Allah. Tuh dari awal. Luar biasa. Kita ini sebagai seorang Muslim bersyukur kepada Allah. Lahir dalam kondisi beragama Islam. Sehingga kita ini mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Bagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, pelajaran yang baik, contoh yang terbaik. Jadi jangan susah-susah. Hidup sebagai seorang muslim
contoh, lihat sejarah bagaimana Rasulullah itu hidup, bagaimana dia berkeluarga, bagaimana dia punya anak, bagaimana dia berdakwah. Tuh, coba diajarkan oleh Allah melalui perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau ini lahir sebagai anak yatim. Ayahnya meninggal ketika kandungan ibunya 5 bulan. Dilahirkan ke alam dunia. Yang menyusukan beliau adalah bukan ibunya, tapi Ibu Halimatus Sa'diyah. Usia 5 tahun dikembalikan kepada ibunya. Hanya 1 tahun. Ibunya pun meninggal. Kemudian dengan kakeknya Abdul Muthalib, seorang yang hebat. Gubernur Mekah, seorang yang sangat kaya raya, seorang yang adil dan bijaksana, yang dikagumi kawan maupun lawan. Dia meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang hidupnya sederhana. Masya Allah, luar biasa. Dia termasuk kategori orang yang kurang mampu, Abu Thalib. Beliau berjuang nyari uang, menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib. Artinya pelajaran dari Allah. Jadi manusia, apapun kita lakukan demi mencari uang. Yang penting halal, itu contoh. Beliau jadi anak yatim, terus kerja sama Siti Khadijah dengan pamannya Abu Thalib. Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah. Setelah dia menikah dengan istrinya Siti Khadijah. Usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Nah, tentu kita tahu Rasulullah sendiri tidak pernah mengadakan hari ulang tahun. Tapi sejarah mengabarkan Imam Muzaffar yang pertama mengadakan peringatan Maulid. Kenapa? Melihat umat Islam kayaknya kurang bersemangat, kayaknya kiranya kurang. Maka Imam Muzaffar mengadakan peringatan Maulid, disampaikan bagaimana Rasul lahir, bagaimana Rasul itu berjuang, bagaimana dia punya keluarga, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana berdakwah. Ini pada tahun ke-7 setelah beliau meninggal dunia. Gitu, ke-7 atau 8 Masehi gitu tah. Iya. Kan dia lahir 57. Beliau iya. 1 kan? Seperti itu. Jadi ini kenyataan. Titik awal kenapa diadakan peringatan Maulid. Jadi kalau ada yang bilang Maulid bid'ah, itu terserah. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid? Agar kita mengenang bagaimana beliau berjuang, berusaha menyampaikan ilmu agama kepada kita. Ini teladan buat kita. Contoh, Imam Syekh Al-Barjanji dalam kitabnya mengatakan, Muhammad Rasulullah dijahitnya sendiri baju yang sobek, ditambalnya sendiri sepatunya yang putus. Beliau mengambil minum sendiri. Beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Lalu beliau menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah ke kubur. Beliau duduk dengan orang fakir, tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Ini dulu 1 poin. Ya. Artinya kalau kita mengadakan peringatan Maulid, bagaimana Rasul ini berkiprah? Artinya sebagai suami, kepala pemerintahan yang hebat, tidak sombong. Kalau kancing bajunya copot, nggak diributin sama bininya, ngancingin sendiri. Pertanyaan mamah buat kalian, kalau kancing kalian copot, dilemparin sama bini lu, apa ngancingin sendiri? Jawab. Hebat. 2. Rasul kan sepatunya tali. Kalau talinya putus, jadi sendiri. Kata beduk, gue beli yang baru, sekarang mah sombong lu kaya. Enggak, mas, saya nggak ngomong apa-apa nih. Dari senyum lu kelihatannya. Iya, Pak. Kok Bapak tahu sih? Enggak. Rasulullah itu kalau pengen minum susu kambing, nggak nyuruh istrinya. Dia pergi ke kandang kambing, memerah sendiri susu kambingnya. Artinya selama sesuatu yang bisa kita lakukan, jangan nyuruh orang. Tuh pelajaran. Ya. Contoh. Kemudian kalau lihat istrinya sibuk di dapur, dia nggak tinggal diam. Dia datang istrinya, mana yang akan aku bantu? Membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Tuh, rumah tangga milik berdua. Rasul begitu. Ada tetangganya yang sakit, dia nengok duluan. Ada tetangga keluarganya yang meninggal, dia ikut mengantarkan ke kubur. Duduk bersama ada orang di sini, tidak pernah memandang rendah dan hina orang tidak berpunya. Itu Rasul mengajarkan dengan sifatnya yang sangat agung. Di kita mah kadang-kadang ada orang kaya lihat orang miskin, tuh sombong.
Mana teladan Rasul yang Anda ambil? Jauh. Jadi peringatan Maulid bukan hanya bikin seremonialnya saja, tapi yang benar bagaimana kehidupan Rasul kita mengerti, diambil, realisasikan dalam kehidupan kita. Beliau duduk dengan orang miskin, tidak pernah menang rendah dan hina orang yang dia berpunya. Bagaimana beliau kepada orang yang tiap pagi ngeludahin dia. Bukannya benci, waktu sakit dia nengok duluan. Membikinkan minumnya lebih dulu. Mendoakan. Tuh, sampai orang tadi masuk Islam. Orang Yahudi yang jahat, orang buta yang di pasar, tiap hari dia suapin. Padahal orang Yahudi tadi jahat, memaki-maki dia, Muhammad gila, Muhammad sinting dan seterusnya. Jauhi dia. Makanya ketika Rasul meninggal dunia, Abu Bakar yang menggantikan. Orang tadi kaget ketika tahu selama ini yang menyuapin dia adalah Rasulullah yang dia maki-maki selama ini. Itu contoh. Jangan dendam, jangan sakit hati. Itulah akhlak Rasul. Wa innaka la'ala hulukin azim. Dalam dirimu akhlak yang sangat mulia. Akhlak inilah yang harus kita pakai. Ngaku Islam galak, ngaku Islam koret, ngaku Islam judes, sombong. Mana akhlak Rasul yang kita ambil? Dalam beringati Maulid, ambil, terapkan, ambil, terapkan, ambil, terapkan. Karena ini innama bu'istu liutabbi makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Kenapa diperbaiki? Akhlaknya rusak. Makanya yuk perbaiki akhlak kita kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Begitu. Baik. Oke. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, Mah, apa aja sih Mah tanda-tanda umat Nabi Muhammad SAW? Kalau ipah rajain tandanya kembali kepada Al-Quran. Kita lihat surat Al-Fat ayat 29. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asidda'u lal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukan sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad Rasulnya Allah, tanda umat Muhammad. Artinya yang mengaku umat Muhammad tandanya kata Allah 5. Yang pertama, keras kepada orang kafir. Berkasih sayang sesama mereka, ruku dan sujud, kemudian juga selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Di wajah mereka terlihat bersinar bekas wudhu dan sujud. Kita lihat. Apakah 5-5-nya sudah ada? Artinya benar-benar kita umat Nabi besar kita Muhammad SAW. Kalau merasa kurang, tambahin. Benar nggak? Betul Pak. Oke. Yang pertama. Ya. Asyiddaul al kuffar, keras kepada orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadatum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Toleransi dengan orang yang berbeda akidah bagaimana? Jangan samakan semua agama sama. Kata siapa? Ya. Toleransi masalah dunia silahkan. Ya. Masalah bikin kantor RW, bikin jembatan, bikin jalanan, ngurusin fakir miskin, barang-barang. Ya. Tapi soal ibadah, lakum dinukum waliyadin. Eluh, gua. Ya kan? Jadi Dua. artinya dalam bermuamalah ya boleh ya Mama. Ya, Sama. tapi dalam Akidah. ibadah jangan. Ya, siap. Asyiddaul al kuffar. Oke. 2. Ruhama ubainahum. Saling berkasih sayang dengan mereka. Kita lihat tandanya yang kedua. Ruhama ubainahum. Kita lihat Al-Hujurat ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman ini bersaudara.
Kalau ada yang bertikai di antara mereka, islahkan, damaikan. Kita keluarga. Keluarga satu akidah. Jangan kalau ada orang salah paham, lawan. Lu nggak berani gue bantuin lah. Iya benar. Umat Muhammad yang sesungguhnya nih bila maulid ini, biar sadar. Ada orang yang bertikai, damaikan. Jangan begitu salah paham. Dengerin dulu keterangan dia. Maafkan, islahkan oleh kita, damaikan. 3. Tarauhum rukan sujadan. Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Hei orang yang beriman, dirikan sholat, rukulah bersama dengan orang-orang ruku. Artinya yang mengaku Muhammad, waktunya sholat, tapi warkau marokin bareng-bareng. Berjamaah. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Jangan lu gua. Benar. Silaturahim dijaga, kata Allah. Di masjid bareng-bareng. Kalau kita kerja misalnya jamaah kayak di ruangan. Iya apa iya? Iya, Ma. Ibadah berjamaah. Kenapa? Kalau kita ibadah berjamaah, kalau berdoa rame-rame, insya Allah Allah akan lebih cepat mengabulkannya daripada sendiri-sendiri. Betul nggak? Betul. Kita mohon sama Allah, ya Allah, jadikanlah negara kami baldatun thayyibatun warbun ghafur. Amin. Ya Allah, jadikan semua pemimpin kami yang adil dan bijaksana. Amin. Jadikan kami negara yang benar-benar bisa mengayomi rakyatnya. Amin. Ya Allah, biasakan kami selalu mendoakan pemimpin kami. Mudah-mudahan mereka sadar bagaimana memimpin rakyatnya. Berdoa. Amin. Negara ini tegak dengan 4 perkara. Pemimpin yang adil dan bijaksana, ilmunya para alim ulama, dermanya orang kaya, doanya rakyat biasa. Kalau 4-empatnya ada, aman. Makanya tandanya yang ketiga, mereka ruku dan sujud, artinya tiap datang waktu sholat. 4. Kemudian kata Allah tandanya yang keempat, dalam hidup mereka selalu mencari karunia dan keridhaan daripada Allah. Anda lihat Al-Jumu'ah ayat 10. Faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai mengerjakan sholat, bertebaran di muka bumi, carilah karunia dan keridhaan daripada Allah. Zikir dengan zikir yang banyak, niscaya kamu jadi orang yang beruntung. Mana tanda umat Muhammad yang nomor 4? Kalau kita sekarang muludan nih, jangan muludan doa, kelakuan gak sesuai. Kata Allah, datang waktu sholat. Ya. Selesai sholat, jangan serimutan, melohok, bengong, salah. Fantasiru fil ardh, bertebaran di muka bumi. Buat apa? Mencari karunia dan keridhaan Allah. Tuh, dihamparkan rezeki. Ambil, raih, siapa cepat dia dapat. Lo kalau tiduran mulu, kapan dapat rezeki lo? Keburu dipatok ayam, kata harus bergerak. Bener bahaya kalau kesiangan. Ini kata Allah. Kalau ngaku umat Muhammad, jangan bengong, melohok, berandai-andai. Itu berusaha ya. Miskin lu makan. Ya kan? Siapa? Iya, betul. Tapi zakarullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tandanya yang kelima, yang terakhir, yang namanya wudu didawamkan. Batal wudu. Batal wudu. Banyak sujud. Kita madur lohor wudu. Sholat lohor tut hitut atau pipis. Saya tanya jujur. Ya, Pak. Langsung wudu apa diem? Diem dulu. Artinya belum, jangan nyengir gitu. Ya, Pikir. Ini Berarti belum jadi umat Muhammad beneran. Bener. Iya. Umat Muhammad beneran mah selalu mendawamkan wudu. Menjaga wudu gitu ya nama istilahnya ya, Mas. Naon? Menjaga wudu ya, Mas. Menjaga wudu, mendawamkan terus. Batal wudu deui, terus. Oh. batal deui, Wudu terus. wudu deui gitu, Iya, dijaga iya. wudu kita. Iya, baik. Gitu, oke? Oke, Oke, Mas. Ma. Jelas, Mas. Nah, satu sedikit nih, Mas. Mengapa kita harus senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Apakah ada pahalanya di situ, Mas? Banyak pahalanya. Dulu di zaman jahiliyah, orang yang kuat adalah yang menang. Bangga dengan keturunan mereka. Menghina orang-orang miskin. Hidup ada kastanya. Dengan Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah. Diangkat di seorang Rasul. Perempuan pun diangkat. An-Nahl 58-59. Kalau seorang suami mendengar kabar istrinya melahirkan bayi perempuan. Merah padam wajah mereka karena malu.
lalu dia bersembunyi di kaumnya karena malu, atau dia rawat anak perempuannya dengan tersembunyi-sembunyi, atau dia kubur hidup-hidup. Zaman jahiliyah, Rasulullah lahir, diangkatlah para perempuan. Dihargai oleh Allah, dihargai dalam Al-Quran, sehingga kami perempuan punya hak yang sama. Dikatakan di dalam surat Bani Israel ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Aku muliakan anak Adam. Tidak aku muliakan laki-laki. Tidak aku muliakan perempuan. Artinya semua anak Adam, laki-laki perempuan, di hadapan Allah diagungkan. Kalau mati, baik laki-laki perempuan, yang hidup punya 4 kewajiban: memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Itulah makanya bersyukur dengan lahirnya beliau. Baik. Dan senang ya, Mah. Alhamdulillah. Nah, Mah, ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di Instagram, dari Vinte. Pinte. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Pinte. Salam. Mah, galau nih, Mah. Naon? Nabi Muhammad SAW dengan segala keindahan akhlaknya tentunya jadi contoh bagi umat Islam. Namun pada prakteknya banyak juga yang tidak mengikuti akhlaknya, Mah. Itu kenapa ya, Mah? Apakah karena tidak tahu tentang akhlak Nabi? Terima kasih, Mah. Mohon penjelasannya. Karena zaman sekarang. Oh, entar. Sok. Setelah ini ya, Mah, Mas Budi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede. Kesini aja kembali cerita bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mas, silahkan dijawab pertanyaan Pertanyaan dari mana teh? Lupa deui. Vinte. Nah, Naon nanyanya? Nabi Muhammad SAW dengan segala keindahan akhlaknya tentunya jadi contoh bagi umat Islam. Namun pada prakteknya banyak juga yang tidak mengikuti akhlaknya, Mah. Apakah itu karena tidak tahu tentang akhlak Nabi apa bagaimana? Banyak faktor yang menyebabkan kita saat ini yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakan akhlak beliau. 1. Boleh jadi mengaku beragama Islam tapi tidak tahu sejarah kehidupan beliau. Ya. Boleh jadi sejarahnya tahu tapi tidak mempraktekkan. Contoh, maaf, zaman mamah anak-anak tahun 50-an itu yang namanya emak saya. Itu kalau mau tidur dia cerita tentang sejarah kehidupan Nabi itu yang 25 diceritain sama emak. Sampai nenek-nenek nih mama sekarang ingat Jadi apa yang ingat. emak ceritakan. Terus kalau emak tuh gendong kita lagi kecil, saudara-saudara kita, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu nempel di otak kita. Jawab dengan jujur, kalian sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai ayah, kalian juga kameramen yang di atas semua, tolong jawab pertanyaan saya. Iya, Mah. Apakah kalian sebagai orang tua dari anak-anak kalian, sudahkah bercerita kepada anak kalian bagaimana sejarah kehidupan Rasul? Jawab dengan jujur. Insya Allah akan, Mah. Tidak bisa kita menyalahkan anak, bapaknya aja kayak begitu. Emaknya lebih suka nonton sinetron, bapaknya lebih nonton YouTube. Jangan menyalahkan anak, drakor, ngabisin waktu loh. Mikir kalian, tanggung jawab kalian di hadapan Allah kelak. Saya tidak bercanda. Kalian punya anak itu amanat titipan dari Allah. Harus kita cetak. Tolong. Ya. Walaupun zaman modern sekarang bisa dilakukan kok. Beli itu CD, kaset-kaset yang zaman mamah dulu. Tidak masalah tuh sekarang di Instagram, di segala macam tuh ada sejarah kehidupan Nabi. Giring anak-anak kita. Ngariung sejarah kita Nabi, bagaimana Nabi dengan keluarga, dengan anaknya. Bagaimana beliau dengan anak yatim, bagaimana berdakwah. Ini jarang. Bahkan sedih mama terus terang sebagai nenek-nenek. Ada anak-anak muda yang bangga anaknya pinter joget, pinter nyanyi, pinter nari, pinter balet, tapi nggak ngerti tentang salawat. Kapan benar hidup kita? Ini kenyataan. Iya, iya.
Jangan menyalahkan anak-anak kita. Ngaca, kenapa ini terjadi? Kita kalau anak nilainya agama 4, emang gua pikirin. Bahasa Inggris 5, langsung panggil kursus. Tolong, saya sebagai orang tua, bilang sama kalian sebagai anak-anak, tanggung jawab kalian. Ini beneran mama sedih. Aneh kan? Yang namanya artis Korea pulang di bandara, anak-anak remaja nangis sesenggukan, la ilaha illallah, kenal enggak siapa dia? Maksud lu gitu? Ngapain sih? Ngapain? Mereka lebih kenal dengan penyanyi, lebih kenal dengan pemain bintang film, lebih kenal dengan penari. Tapi tidak mengenal bagaimana sejarah Nabi. Siapa yang salah? Kita orang tuanya. Jangan menyalahkan orang. Jangan lupa, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu akibatnya. Oke, baik. Mah, sunnah Rasul kan kita mengikuti perilaku Nabi ya, Mah. Artinya kita mengikuti perilaku Nabi ketika Nabi sudah menjadi Rasul. Nah, bagaimana kalau perilaku Nabi yang sebelum diangkat menjadi Rasul? Nabi kan diangkat di umur usia 40 ya, Mah. Ketika menjadi Rasul. Nah, kalau anak muda nih yang sekarang umur 17-an tapi udah balik, ingin mengikuti sunnah masa mudanya Nabi, sunnahnya bagaimana? Kita lihat. Masa mudanya Nabi, perjuangan Nabi, usia 9 tahun. Nabi ini luar biasa mencari uang dengan menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib. Ketika beliau lapar karena beliau keluarga miskin, tidak nyolong, tidak ngebegal, tidak ngerampok, malakin orang. Tapi ambil batu panas, kerikil, diikatkan dalam kantong, di perutnya, menahan rasa lapar. Mama tanya kalian, ketika kalian merasa lapar, pernahkah menggajal perut Anda dengan batu panas? Jawab. Belum. Tidak pernah, Mah. Ketika perut kalian merasa lapar, pernahkah kalian mengganjal perut kalian dengan bakso panas? Sering, Mah. Beda batu sama bakso. Makanya baknya sama, tapi itu sama soknya beda. Saking rakusnya kita. Iya benar. Beliau, Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau ada tetangganya akan pergi berdagang keluar kota, menitipkan keluarganya, menitipkan hartanya, mereka pulang 2 bulan, 3 bulan masih utuh, disebutlah Al-Amin. Artinya apa? Pelajaran yang kita peroleh, walaupun beliau sebelum diangkat seorang Nabi, seorang Rasul, semenjak kecil memang sudah jujur. Jadilah kita orang jujur. Sidik. Kalau pengen mencontoh kehidupan Nabi. Nabi tunduk dengan pamannya Abu Thalib, ikut berdagang dengan Siti Khadijah. Artinya kita seorang pemuda, seorang remaja muslim, jangan hanya mengandalkan orang tua, tapi kita bekerja dan berusaha. Itu contoh konkret, walaupun beliau belum diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Perilakunya, akhlaknya sudah bisa dicontoh ya? Luar sudah bisa biasa. jadi tauladan ya, Maya? Makanya, itulah kenapa Siti Khadijah jatuh cinta. Iya, baik. Saking jujurnya. Saking jujurnya. Baik, Mah. Nah, ini ada pertanyaan dari jamaah lewat video atau virtual, Mah. Virtual. Silakan. Assalamualaikum, Mah. Saya Nita. Lagi galau nih, Mah. Saya berharap mendapat syafaat dari Rasulullah di akhirat nanti. Tapi saat ini saya ingin sekali bisa bertemu dengan Rasulullah di alam mimpi. Adakah amalannya, Mah? Kasih ya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Nita. Ibu Nita. Saya pengen mendapatkan syafaat dari beliau. Perbanyak salawat. Rasul bersabda, siapa yang 10 kali pagi salawat, siang 10 kali, sore 10 kali, tiap hari niatnya ikhlas karena Allah, aku berikan syafaat kepada kalian. Amin. Yang namanya bersalawat bukan hanya kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuh. Allah dan malaikatnya aja bersalawat, apalagi kita. Kita manusia. Kenapa? Sadar. Yang diberikan wahyu oleh Allah hanya Rasul. Rasul menyampaikan kepada kita sebagai tanda terima kasih bersalawat. Walaupun laki-laki namanya Wahyudi nggak dapat wahyu. Iya. Bininya namanya Wahyudi nggak dapat wahyu. Hanya Rasul menyampaikan kepada kita. Makanya wajiblah kita bersalawat kepada beliau. Makanya buat saya aneh kalau ada orang inkarus sunnah, tidak mau percaya dengan sunnah Rasul. Dari mana dapat ilmu? Iya benar. Betul. Walaupun Wahyudi namanya, kan nggak dikasih wahyu sama Allah.
sadar tanpa beliau kita bukan siapa-siapa. Baik mah, setelah ini kita lanjutkan lagi mah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Mah, ini masih ada satu lagi nih Sok, naon? jamaah yang akan bertanya dari Instagram. Namanya Yuni Cunil. Oh, Yuni Cuni, kirain cumi. Cun. Yuni Cunil. Cuni apa centil? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mah. Waalaikumsalam Yuni Cunil. Aneh gue mah namanya. Galau nih, Mah. Ada apa Cunil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Ya. Lantas beliau menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Apakah karena hal ini mengapa hari Senin memiliki keutamaan atau keistimewaan selain hari Jumat, Mah? Di antaranya, betul yang dikatakan tadi, ada yang dikatakan kenapa engkau puasa hari Senin? Karena aku diangkat, dilahirkan dalam hari Senin, diangkat menjadi seorang Rasul pun hari Senin. Nah, di antaranya ini. Jadi di sini kita melihat bahwa kalau kita berpuasa ketika kita diberikan kemuliaan oleh Allah itu diperbolehkan asal niatnya karena Allah. Begitu Yuni Cunil. Tuh, berarti Yuni ini Cunil. buat anak-anak muda nih nggak boleh lagi nih pakai istilah I don't like Monday. Itu hari Senin hari kelahiran Rasul, Iya. nggak boleh. Harus Itu suka, hari- bersuka cita ya mah. Harus Hari bersuka Senin. cita. Karena suka aku benci hari Senin, suka begitu mah. I don't like Monday. Ya berarti eta mah taramani jelema mana. Oh iya. Monday, Senin. Karena malas kerja, Monday itu kan Ya, gue gak juga tahu. Tapi juga nggak tahu baru mondai aja di mah. Iya, Pak. Itu tuh kadang-kadang itu nggak boleh karena Senin itu adalah hari kelahiran Nabi, kita harus bersuka cita. Alhamdulillah. Dapat pahala ya, Mah ya. Tapi puasa bukan sukacita doang. Iya, dengan berpuasa maksudnya seperti itu. Ya. Nah, Mah, Tambah lagi. orang yang Iya, Mah. mencintai Nabi kan orang yang mengikuti ajarannya dan menjalankan sunnah-sunnahnya kan ya, Mah. Nah, sunnahnya kan tuh banyak, Mah. Sunnah Rasul itu apa? Yang disebut dengan Thoriqoh Sunnatul Rasul, perjalanan Sunnatul Rasul ada 4. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, keinginan Nabi. Artinya apapun yang Nabi katakan itu sudah Rasul. Harus kita ikuti. 2. Perbuatan Nabi. Apapun yang Nabi perbuat itu sunnah Rasul. Harus kita ikuti. Yang ketiga takrir Nabi. Apa takrir? Ketetapan. Ketika ada seorang sahabat berkata sesuatu, Nabi tidak melarangnya. Boleh. Itu takrir. Ketika seorang sahabat di depan Nabi berbuat sesuatu, Nabi tidak melarangnya, itu diperbolehkan. Itu takrir. Yang keempat, keinginan. Misalnya, pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah bilang, kalau saya masih hidup tahun besok, saya puasa 2 hari di bulan Muharram. Tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Sebelum tanggal 9, keburu meninggal, baru keinginan. Keinginan Rasul pun ini termasuk sunnah Rasul. Makanya harus kita ikuti. Yang salah sekarang laki-laki hidung belang. Kalau dia kawin lagi, kenapa kawin lagi? Ikut sunnah Rasul. Bagian itu doang, sunnah Rasul. Emang sunnah Masih banyak Rasul mah tuh sunnah. urus Iya. makin miskin. Tuh. Urus anak yatim. Kawin tuh sama nenek-nenek yang miskin. Tuh urusin. Berani nggak? Mau bagian yang enaknya doang. Emang sunnah Rasul montok yang bohai. Iya. Kagak ngerti. Aduh. Nyebelin. Baik Mama, Mas Badu dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mari kita memperbanyak sholawat agar kita bisa mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Dan yang paling penting juga kita bisa meneladani perilaku dari Rasulullah. Amin. Suri Akhlak toladan Rasulullah, beliau. suri toladan beliau. Bisa kita ikuti ya. Amin. Amin, amin. Yuk kita mohon kepada Allah. Pemirsa, kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Dijadikan sebagai seorang muslim
dijadikan kita ini bagian dari umat Nabi besar kita Muhammad SAW. Makanya kita banyak bersyukur kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang terakhir, Rasul penghulu alam, Rasul yang mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Allah, mantapkan hati kami dalam beragama Islam, mantapkan hati kami sebagai umat beliau, mantapkan hati kami menjalankan semua sunnah-sunnah beliau, mantapkan hati kami untuk menjalankan apa yang Engkau perintahkan dan Rasulmu ajarkan kepada kami ya Allah. Tentu saja kami mohon bimbingan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah. Seandainya kami salah, kami melenceng, kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan kami agar kami lurus kembali sebagaimana harapanmu dan harapan Rasulmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih. Terima kasih Ma Tausia dan tausiahnya. Ibu. Terima kasih Mas Bedu. Ana Bawi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi